di mana kita ingin mengetahui bagaimana membandingkan ya dengan kondisi Indonesia sekarang, apa sebenarnya yang diperlukan dari siswa sampai mahasiswa yang lebih baik, yang lebih mending, dan lebih tepat, apakah berpikir kritis atau bernalar. Ini kita coba saja untuk mengambil lebih singkatnya, yaitu kita ambil dalam satu paragraf dan maksimal 57 kata, yang mana akan kita bandingkan dengan Gemini, ChatGPT, DeepSeek, kemudian Grok, dan Perplexity, kemudian konsensus, dan juga Cloud untuk beberapa AI yang kita akan minta pendapatnya. Ya. Kenapa untuk mengambil hal seperti ini tidak kita pikirkan secara mandiri? Ya karena untuk kondisi sekarang teman-teman saja juga mencarinya itu biasanya menggunakan AI. Untuk penggunaannya di sini kita menggunakan model Pro. Ini untuk tingkat penalarannya kita pakai mendalam dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari sini aja sudah menggunakan mendalam, atau di sini pernah kalau dikaitkan itu C4 sampai C5, berarti itu kan udah bagian analisis dan lain sebagainya. Kalau mendalam kita coba dulu di Gemini, kita tunggu karena ini mendalam maka risetnya akan lebih lama. Kemudian di ChatGPT, di sini kita menggunakan model yang tinggi dengan model terbaru yaitu 5.5 dengan akurasi tinggi. Kita langsung saja pastikan di sini promptnya sama saja tadi kita masukkan juga. Ya, ini mohon maaf agak lama. Oke. Kalau menurut Gemini, yaitu untuk menghadapi fenomena banjir informasi dan distraksi AI dari tahun 2023 sampai 2026, maka bernalar kritis jauh lebih tepat untuk pelajar di Indonesia. Berbeda dengan berpikir kritis yang dominan menganalisis, bernalar kritis menuntut proses logika sistematis untuk memvalidasi data, mengambil keputusan etis, dan bertindak solutif. Ini esensi agar generasi kita tidak sekedar skeptis, melainkan mampu memecahkan masalah secara bijak. Jadi kalau menurut Gemini, yaitu bernalar kritis. Kemudian kalau untuk ChatGPT, dia juga sama menunjukkan bernalar kritis karena dengan konteks Indonesia tahun 2023 sampai 2026 bukan hanya menuntut siswa sampai mahasiswa berani mengkritik, tetapi mampu mengambil informasi, menganalisis bukti, dan merefleksikan proses berpikir dan mengambil keputusan. Nah ini dia ambil, ini selaras dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ini tidak terlalu digunakan lagi karena ada update terbaru yaitu profil lulusan, tetapi masih bisa lah karena kita mengambilnya di rentang tahun 2023 sampai 2026. Dan relevan saat ini untuk capaian literasi PISA Indonesia masih rendah. Tapi saya kita tidak tahu ini yang tahun 2025 apakah yang terbaru dan apakah sudah keluar atau belum, atau masih menggunakan PISA 2022. Kemudian kita coba menggunakan DeepSeek. Di sini kita menggunakan model pakar dan juga kita aktifkan pemikiran mendalamnya. Kita tunggu dulu untuk dia menjawabnya. Ya, DeepSeek ini dulu sempat digadang-gadang. Ya, juga dengan DeepSeek juga sama, yaitu bernalar kritis lebih tepat. Ini sama seperti ChatGPT, fenomena banjir hoax dan polarisasi menuntut kemampuan menganalisis berbagai bukti dan logika, bukan sekedar mempertanyakan. Ini hampir sama dengan Gemini. Kemudian kurikulum Merdeka pun menekankan istilah untuk membentuk pemikiran konstruktif dan tidak reaktif sehingga lebih membangun iklim akademik yang sehat. Dan ini lebih baik itu karena menekankan pada kurikulum Merdeka dan tidak mengarah langsung tadi seperti profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Ini relevan untuk dipakai sampai sekarang untuk argumen yang ini. Kemudian kita coba yaitu Grok. Ini menggunakan Super Grok. Ini kan menggunakan auto, kita ubah dulu. Ini pakai yang seperti ini. Kemudian kita ternyata ada skill juga. Ini kita nggak perlu. Kita cuma perlu ini saja. Kita
kita lihat karena grok ini tersambung dengan Twitter. Bagaimana untuk jawabannya? Ya, di Indonesia kan dengan hoax dan masih polarisasi politik, overload informasi pada siswa dan mahasiswa, bernalar kritis lebih baik dan tepat karena fokus logika sistematis dan bukti, kurangi emosi verbal selaras dengan kurikulum merdeka yang membutuhkan resonansi mendalam. Nah, ini update ini udah ada yang deep learning ini. Ini bagian dari deep learning, kemudian berpikir kritis terlalu luas dan rentan bias. Ini lumayan bagus untuk kata-katanya dan juga dia menambahkan source-nya. Jadi ada 5 dan ini kalau kita lihat sumbernya kita bisa lihat ya. Oke, tapi intinya dia bisa mencari lewat sumber-sumber ini ya. Kemudian kita menggunakan salah satu AI ini ya. Di sini banyak modelnya, tapi kita gunakan saja modelnya mereka, atau kita gunakan ini ada yang terbaru, ini masih terkunci ini. Ini untuk ini punyanya Perplexity ya, kita gunakan AI nya punya Perplexity saja. Ini bisa tambahkan konektor dan sebagainya, kita tidak menggunakan. Kita menggunakan Sonar 2 punyanya Perplexity. Kita lihat bagaimana Perplexity menjawabnya. Ya, sama juga, yaitu bernalar kritis lebih tepat karena sesuai dengan profil pembelajaran dan tuntutan analisis masalah nyata, sedangkan lebih umum fenomena literasi numerasi dan kemampuan analisis masih rendah juga menunjukkan bahwa perlunya fokus dan penalaran sistematis. Ya, ini salah satu isu dari tahun 2022 sampai 2023 yang masih sangat besar gitu. Ya, ini sepertinya permen di klasmennya, ini kemudian dari jurnal ilmiah dan juga ini dari jurnal ilmiah. Jadi kita coba menggunakan konsensus. Di konsensus kita sini kita menggunakan bagian, kemudian ini kita menggunakan sini, ini juga bisa menggunakan deep research-nya, filternya. Ya udah, kita mau dapat jawaban singkat saja. Nah, kalau konsensus ini agak sangat unik, dia tidak menyebutkan satu yang unggul, tapi keduanya saling melengkapi. Yang berpikir kritis adalah keterampilan intelektual yang penting yang harus dibangun di berbagai jenjang dan terbukti meningkat lewat kurikulum merdeka dan literasi. Sedangkan bernalar kritis adalah istilah yang paling tepat dan resmi dalam profil pelajar Pancasila. Ini harus profil lulusan ya, sesuai dengan tahunnya. Ini kan dia mengutip dari artikel jurnal. Jadi ini keduanya saling melengkapi, tapi harus dibangun dulu dari berpikir kritis, kemudian nanti akan dikembangkan dengan bernalar kritis gitu. Ini lanjutannya daripada berpikir kritis. Nah, ini menurut saya jawaban yang tidak menyalahkan dan juga tidak memburukan salah satunya, tetapi sama-sama keduanya itu saling melengkapi atau sama-sama penting. Ya, ini guys, itu berarti beda dari yang lain. Yang ini kita coba, tapi ini modelnya gratis karena memang blog. Jarang ya untuk ini. Tak tekan pencarian web. Kemudian di sini masukkan yang sama. 5 yang maksimal, 6 yang maksimal.
Ya, di sini sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu bernama kritis lebih tepat untuk konteks Indonesia pada tahun 2023 kita dikenal karena fenomena polarisasi dan AI generatif kemampuan nalar. Nah, ini sama seperti Gemini tadi, Gemini. Kemudian ada persamaan juga dengan ChatGPT dan lebih dekat dengan DeepSeek, dan juga sama ini dengan Grok. Pas sekedar berbeda itu bisa itu. Ini intinya sama-sama dari AI ini banyak yang menunjukkan bahwa bernalar kritis itu lebih penting, lebih unggul lah gitu daripada berpikir kritis. Tapi berpikir kritis sesuai dengan konsensus tadi tidak boleh dilupakan juga. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.